Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi aritmatika sosial. Jadi kalau di video pertama kita itu sudah bahas tentang materi untung rugi ya di aritmatika sosial. Nah sekarang kita bahas yang namanya adalah bunga tunggal. Bunga itu seperti yang kita tahu adalah jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atau yang memberikan pinjaman. Biasanya bank gitu ya, dengan persetujuan bersama. Nah di sini sebenarnya jenis bunga itu ada banyak, bukan hanya bunga tunggal, ada yang namanya bunga tunggal, kemudian ada yang namanya bunga majemuk dan lain sebagainya. Cuma di sini kita khususkan saja yang hanya pada bagian bunga tunggal. Nah, bunga tunggal kita misalkan sebagai B besar ya, dapat juga disajikan dalam bentuk persentase. Jadi ada yang persentase bunga tunggal atau lambangnya adalah B kecil. Nah, jadi misalkan nih besaran modal atau pinjamannya itu dimisalkan sebagai M dan lama waktu untuk meminjamnya itu adalah N, maka besarnya bunga yang harus dibayarkan atau yang harus kita kembalikan itu sebesar ini, B besar sama dengan B kecil dikalikan M dikalikan dengan N, seperti itu. Dan nominal yang harus dikembalikan seluruhnya artinya ya pinjamannya dengan nilai bunganya itu ya atau disebut sebagai angsuran total itu dapat kita tentukan dengan cara besarnya bunganya berapa ditambah dengan modal atau pinjaman awal tadi, seperti itu. Kita perjelas dengan contoh deh. Misalkan contoh yang pertama, di sini ada Pak Yudi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga tunggal 15% per tahun. Jadi selama 1 tahun bayarnya 15% bunganya saja. Kemudian tentukan bunga yang harus ditanggung Pak Yudi jika akan meminjam selama 3 tahun dan nanti juga ditanyakan berapa keseluruhan nominal yang harus dikembalikan. Nah, jadi pertama kita hitung bunga dulu. Tadi bunga atau B besar ya adalah B kecil dikalikan M yaitu besar pinjamannya dikalikan N lama waktunya. Cara ini bisa kita langsung pakai selama nilai bunga tunggalnya satuannya ini kan per tahun ya. Dengan lama waktunya sama nih. Misalkan di sini bunganya dikasihnya per tahun dan lama waktunya juga dalam satuan tahun. Nah, maka bisa langsung pakai cara ini. Nanti kalau misalkan bunganya per tahun tapi waktunya kok dalam bentuk bulan itu pakai cara yang lain lagi, gitu ya. Nah, kita bahas cara ini dulu. Sehingga nilai bunganya berapa? Kita masukkan nilai B, persentase bunganya. Persentase bunga atau B kecil ini tadi kan 15%. Nah, kita menulisnya di sini adalah 15 per 100 gitu ya. Dikalikan 30 juta. Dikalikan N-nya lamanya adalah 3 tahun. Nah, di sini boleh nih kamu coret-coret. Misalkan nih, ini kan 100 ya, nolnya 2. Kita hilangkan di sini nolnya 2 juga. Nah, seperti ini. Maka hanya akan bersisa 15 dikalikan ini ya. Nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 300 ribu. 15 kali 300 ribu kalikan 3. Nah, sehingga ini kalau kita hitung jadinya 15 kali 3 itu 45 kali 3 jadi 135 ya. 135, nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Atau jadinya 13.500.000. Nah, jadi bunga selama 3 tahun itu adalah 13.500.000 bunganya saja. Nah, pertanyaan berikutnya, berapakah keseluruhan nominal yang harus dikembalikan? Jadi, angsuran totalnya berapa nih kalau harus dikembalikan? Nah, jadi angsuran total akan menjadi nilai bunga ditambah dengan modal awal atau pinjaman awalnya. Jadi ya 13.500.000 kita tambah dengan 30 juta. Atau menjadi berapa nih? 43.500.000 ya. Nah, seperti ini cara menghitung nilai bunga tunggal ataupun angsuran total yang diberikan. Nah, gimana kalau misalkan nih, kalau tadi kan antara bunga seperti ini ya, dengan persentase bunga dengan lama waktunya sama, kalau tahun pakai sama-sama pakai tahun seperti ini ya. Kalau misalkan ini bulan, ini juga bulan. Jadi langsung pakai aja seperti ini selama satuan persentase bunga dengan waktunya sama. Tapi kalau misalkan berbeda, biasanya itu kalau berbeda gini, jika persentase bunga tunggal atau B yang diberikan dalam satuan tahun, sedangkan lama waktu meminjamnya dalam bentuk bulan. Nah, ini kan ada perbedaan waktu ya. Nah, maka besarnya bunga tunggal dapat dihitung dengan cara hampir sama seperti tadi ini dengan gitu ya, salah ketik ini. Nah, dengan cara gimana? Jadi B
B besar ya, bunga sama dengan B kecil persentasenya dikalikan M modal awal. Nah, tadi kan dikalikan N ya. Nah, sekarang dibagi dengan 12. Kenapa seperti itu? Karena di sini kita waktunya dalam bentuk bulan. Nah, dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Makanya kita perlu bagi dengan 12 seperti itu. Jadi bedanya seperti ini aja. Kalau misalkan bunganya dikasih dalam bentuk tahun, tapi kok lama waktunya pakai bulan. Jadi tinggal dibagi dengan 12. Biasanya ada pertanyaan pengikutnya. Biasanya gini, tentukan besar angsuran tiap bulannya berapa. Nah, jadi kalau tadi kan angsuran total. Kalau misalkan angsuran per bulan, itu sama saja seperti B ditambah M ya, angsuran total ini kan ya. Dibagi dengan N atau dibagi dengan lama waktu meminjamnya. Nah, tapi N-nya juga harus dalam bentuk satuan bulan seperti ini. Kita perjelas dengan contoh. Contoh berikutnya. Nah, misalkan Pak Rudi meminjam uang di bank sebesar 12 juta rupiah dengan bunga tunggal 10% per tahun. Jika Pak Rudi akan meminjam selama 18 bulan, maka nominal yang harus dikembalikan berapa? Nah, berarti kita cari dulu nih bunganya. Bunga tadi karena di sini bunganya dikasih per tahun, tapi waktu ini pakai bulan. Jadinya adalah B dikalikan M per 100 dikalikan N-nya harus kita bagi dengan 12. Sehingga besar bunganya adalah 10% atau 10/100. Pinjamnya 12 juta. Dikalikan lama waktunya 18 bulan. Dibagi dengan 12. Nah, kalau misalkan ada yang bisa kamu coret aja. Misalkan ini kan sama-sama bisa dibagi 12 nih. Ya, ini jadi 1 kan ya. Terus nolnya 2. Di sini kita hilangkan nolnya 2. Nah, maka hanya bersisa ini nih. Ya kan 10 dikali ini 1 nolnya 4 berarti 10.000 ya. 10 kali 10.000 jadi berapa? 100.000 ya. 100.000 dikalikan 18. Jadinya adalah 1.800.000. Nah, jadi bunganya yang dibayarkan Pak Rudi selama 18 bulan itu adalah 1.800.000. Nah, gimana kalau misalkan ditanya ini, tentukan nominal yang harus dikembalikan Pak Rudi. Jadi angsuran totalnya ya. Jadi angsuran total jadi berapa? Jadi apa? Bunga ditambah dengan nilai modal awal atau pinjaman awal. Jadi 1.800.000 ya. Ditambah dengan 12 juta. Sehingga menjadi 13.800.000. Jadi Pak Rudi harus mengembalikan 13.800.000 kalau misalkan minjem selama 18 bulan. Nah, gimana kalau misalkan ada soal lagi seperti ini? Tadi kan nanyakan angsuran total. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah angsuran yang dibayarkan setiap bulan. Jadi angsuran per bulannya. Nah, di sini soalnya Pak Budi meminjam uang sebesar 30 juta dengan bunga tunggal 24% per tahun. Nah, kemudian di sini diberikan informasi bahwa Pak Budi itu pinjam selama 16 bulan. Nah, ditanyakan berapakah setiap bulan yang harus dibayarkan. Sama saja langkahnya. Jadi kita hitung dulu bunganya berapa. Jadi bunganya tadi apa? Jadi di persentase bunga dikalikan pinjaman awal, dikalikan waktunya dibagi dengan 12. Kita hitung dulu. Jadinya 24%, 24/100 ya. Dikalikan pinjamnya 30 juta. Waktunya 16 bulan dibagi 12. Nah, selama bisa kamu coret aja. Misalkan ini 100 nih, kita hilangkan nolnya 2. Nah, habis. Ini 12, bisa coret dengan 24. Jadi 2, gitu kan ya. Sehingga menjadi 2 dikalikan ini tinggal 300.000 dikalikan 16. 2 kali 3 6, 6 kali 16 jadinya berapa? 96 ya. Nolnya 1 2 3 4 5 atau 9.600.000. Jadi selama 16 bulan Pak Budi harus bayar bunganya saja adalah 9.600.000. Gimana kalau misalkan ditanyakan adalah berapakah angsuran yang harus dibayarkan Pak Budi setiap bulannya? Jadi angsuran per bulan ya. Angsuran per bulan. Angsuran per bulannya berapa? Tadi apa? B ditambah M dibagi lama waktu. Berarti bunganya adalah 9.600.000 ditambah 30 juta. Lama waktu pinjamnya adalah 16 bulan, berarti bagi 16. Jadinya adalah 39.600.000 ya. Kita bagi 16. Ini saya sudah hitung, ketemunya adalah 2.475.000. Nah, ini adalah nilai yang harus dibayarkan Pak Budi
selama setiap bulannya selama 16 bulan seperti ini ya. Jadi nanti kalau ada kesalahan hitung bisa kalian komen di bawah ya. Nah, jadi cara menghitungnya seperti ini. Setelah kita hitung bunganya, angsuran per bulan itu adalah nilai bunga ditambah dengan modal awal atau pinjaman awal. Jadi ini tambah ini ya, dibagi dengan lama waktu tadi yaitu 16. Nanti boleh kalian pakai kalkulator ya kalau hitungannya terlalu besar. Nah, coba satu contoh lagi. Gimana kalau misalkan hampir sama seperti tadi ya. Di sini Pak Budi lagi pinjam uang sebesar 7.200.000 dengan bunga tunggalnya 12% per tahun. Jika Pak Budi akan meminjam selama 3 tahun. Nah, di sini kalau kalian cek antara bunga pakai per tahun ya dengan lama waktu juga sama-sama pakai tahun. Jadi, waktu kita hitung nggak usah nih pakai per 12 seperti ini. Karena satuannya sama. Jadi tinggal B kali M kali N aja. Gitu ya. Tentukan nilai angsuran yang harus dibayarkan Pak Budi setiap bulannya. Jadi waktu kita ngitung bunga, ini gak usah dikasih per 12, langsung B dikalikan M besar dikalikan N kecil. Kenapa gitu? Karena di sini kalau kita cek bunga yang diberikan dalam satuan tahun atau per tahun. Sedangkan waktunya juga dalam bentuk tahun. Jadi langsung aja enggak usah pakai per 12. Jadi kalau misalkan per 12 itu dipakai kalau misalkan bunganya pakai per tahun tapi waktunya pakai bulan, gitu ya. Sehingga ini menjadi 12% berarti 12 per 100 dikalikan dia pinjamnya 7.200.000 dikalikan lama waktunya 3 tahun. Sehingga menjadi ini nolnya 2 kita coret ya. Ini kalau kita hitungnya 2.592.000. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya ketemu nih bunganya segini. Berapakah angsuran per bulannya? Ya sama saja seperti tadi ya. Angsuran per bulan akan menjadi nilai bunganya dulu ditambahkan dengan pinjaman awal dibagi dengan lama waktunya. Nah, di sini diingat-ingat karena di sini angsurannya per bulan, ya N-nya kita tidak pakai 3 tapi pakai bulan. 1 tahun itu kan 12 bulan. Jadi kalau 3 tahun ada 36 bulan. Nah, sehingga di sini menjadi tambahkan aja jadinya 2.592.000 ditambah dengan 7.200.000. Kita bagi dengan berapa nih? 36 ya, karena 3 tahun. Menjadi 9.792 dibagi 36. Atau nanti ini ketemunya adalah 272.000. Jadi per bulannya Pak Budi harus bayar 272.000. Nah, seperti ini cara menentukan bunga tunggal ya. Ataupun menentukan angsuran total maupun angsuran per bulan. Dengan kondisi misalkan bunganya pakai tahun, kemudian waktunya juga pakai tahun atau barangkali waktunya pakai bulan seperti contoh sebelumnya yang ini tadi ya. Lanjut deh. Nah, gimana kalau misalkan dibalik? Kalau tadi kan kita menentukan bunganya. Gimana kalau misalkan kita menentukan persentasenya? Jadi, untuk menentukan persentase bunga tunggal atau B kecil tadi ya, dapat menggunakan ya besar bunganya dulu berapa dikalikan M dikalikan 100%. Jadi, B di sini sudah dalam bentuk 1 tahun ya, bunga per tahunnya berapa dibagi dengan M atau nilai pinjaman awal dikalikan 100%. Kita perjelas pakai contoh ya. Misalkan nih, Pak Adi meminjam 9 juta di bank. Dan dalam 3 tahun besar uang yang harus dikembalikan adalah 11.700.000 nih. Tentukan besar bunga per tahun yang ditanggung Pak Adi dengan persentasenya juga berapa. Yang terakhir besar angsuran setiap bulan yang harus dibayarkan Pak Adi. Nah, pertama kita hitung besar bunga per tahunnya. Jadi besar bunganya ini tapi masih dalam 3 tahun ya. Karena ini kan di sini disebutkan 3 tahun toh. Berarti besar bunganya adalah ya ini uang yang harus dikembalikan ya 11.700. Jadi besar angsuran totalnya kita kurangkan dengan modal awal yaitu 9 juta. Atau ketemunya adalah 2.700.000. Nah, tapi ini masih belum bunga per tahun ya, tapi masih dalam bentuk bunga selama 3 tahun. Nah, kalau per tahun berapa? Jadi kalau per tahun nilai bunganya berapa ya? Berarti yang 2.700.000 ini kita bagi dengan 3. Kenapa dibagi dengan 3? Ya karena Pak Adi ini pinjamnya selama 3 tahun. Misalkan dia pinjam 5 tahun ya kita bagi dengan 5. Seperti itu ya. Atau menjadi 900.000. Nah, jadi 900.000 inilah yang menjadi bunga per tahun yang harus ditanggung oleh Pak Adi. Kemudian tanyakan lagi persentasenya berapa? Maka persentase dari B kecil ya.
sama dengan nilai bunganya dibagi M dikalikan 100% menjadi 900.000 dibagi berapa itu? 9 juta ya. Dikalikan 100%. Ini boleh nih kamu coret nih. Ini kan dibagi 900.000 jadi 1, bagi 900.000 jadi 10. Sehingga jadinya 1/10 kali 100%. Atau menjadi 10%. Jadi bunga yang harus dibayarkan Pak Ade adalah 10% per tahunnya. Atau setara dengan 900.000. Pertanyaan berikutnya, berapa besar angsuran setiap bulan yang harus ditanggung Pak Adi? Angsuran per bulan. Angsuran per bulan tadi kan apa? Besarnya bunga ditambah dengan pinjaman ya, dibagi dengan lama waktu. Tadi kan sudah diberitahukan bahwa dalam 3 tahun uang yang harus dikembalikan adalah 11.700.000. Jadi 11.700.000 ini sudah merupakan angsuran totalnya. Jadi tinggal kita hitung aja 11.700.000 ya. Dibagi dengan lama waktu dia pinjam yaitu sebesar 36 bulan. Kenapa 36 bulan? Karena dia pinjemnya itu selama 3 tahun. 1 tahun kan 12 bulan ya, makanya dibagi dengan 36. Atau nanti kalau kita hitung ini ketemunya sekitar 325.000. Gitu ya. Nah, seperti ini yang ditekankan adalah bagaimana sih kalau misalkan kalian menentukan nilai persentase bunga. Yaitu kita hitung dulu bunga per tahunnya berapa, dibagi dengan modal awalnya, dikalikan dengan 100%. Seperti itu. Nah, berikutnya. Gimana kalau misalkan soalnya dibalik nih. Andika meminjam uang sebesar 2 juta. Dia mengangsur pinjamannya sebesar 100.000 setiap bulannya selama 2 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Nah, jadi di sini kita hitung dulu. Ini kan dikasih pinjamnya 2 juta. Kemudian bayarnya 100.000 selama 2 tahun. Ini per bulan. Jadi kamu cek nih dalam 1 tahun kan 12 bulan. Kalau dia pinjamnya 2 tahun, ya maka dia ngangsur sebanyak 24 kali atau 24 bulan ya. Sehingga angsuran total akan menjadi 24 kita kalikan dengan 100.000 atau menjadi 2.400.000. Nah, akhirnya ketemu nih. Oh, ternyata angsurnya 2.400.000. Nah, terus bunganya berapa? Nah, baru kita hitung bunganya. Bunga berarti tinggal kita kurangkan antara angsuran total dengan yang dipinjamkan tadi. Jadinya 2.400.000 kita kurangi dengan 2 juta. Atau bunganya ketemu sebesar 400.000. Tapi 400.000 ini bunga selama 2 tahun gitu ya. Nah, pertanyaannya kan bunga per tahun toh. Jadi dalam 1 tahun atau per tahun bunganya berapa ya? Jadinya 400.000 masih harus kita bagi dengan 2 atau ketemu sebesar 200.000. Jadi per bulan, per tahun bunga yang diberikan adalah 200.000. Pertanyaannya berapa persen? Jadi nilai persentasenya jadi 200.000 kita bagi dengan pinjaman awal yaitu 2 juta dikalikan dengan 100%. Ini dibagi 200.000 jadi 1, 2 juta bagi 200.000 jadi 10 ya. Sehingga ini hasilnya adalah 10%. Jadi yang diberikan bank bunganya adalah 10% per tahun. Satu contoh terakhir ya. Nah, di sini diberikan Andika meminjam uang di bank sebesar 700.000 dan setelah beberapa bulan besar yang harus dikembalikan atau angsuran totalnya adalah 840.000. Jika bunga per tahunnya yang diterapkan adalah 12%, maka berapa lama Andika pinjam? Nah, di sini kita nyari waktunya ya. Nah, sama seperti tadi untuk soal-soal seperti ini kamu cek dulu bunganya. Cara menentukan bunga tadi dengan apa? Berarti angsuran total yang 840 ya dikurangkan dengan modal awal atau pinjaman awalnya. Jadinya 840.000 kita kurangi dengan 700.000. Atau kita tahu bahwa bunganya adalah 140.000. Nah, di sini karena kamu cek kalau bunganya kan dikasihnya per tahun sedangkan waktunya dalam bentuk bulan ya. Maka diingat-ingat tadi dapat dijabarkan sebagai apa? Nilai bunga sama dengan nilai persentasenya B dikalikan modal awal atau pinjaman awalnya dikalikan lama waktu dibagi dengan 12. Nah, kita jabarkan pakai ini.
Kenapa ini? Karena bunganya per tahun, sedangkan waktu yang diberikan adalah bentuk bulan. Nilai B tadi sudah kita hitung yaitu 140.000. Nilai persentase bunga adalah 12%, jadi 12 per 100 ya. Modal awal atau pinjamannya adalah 700.000. Nah, lama waktunya kita nggak tahu nih, tetap N aja, dibagi dengan 12. Yang bisa kamu coret aja. Misalkan ini 12 dengan 12 kan bisa. 700.000 bagi 100 juga bisa kan ya. Jadi 12 dibagi 12 habis 100. Nah, ini bagi 100 tinggal 7.000. Nah, sehingga jadinya gini, 140.000 sama dengan 7.000 dikalikan dengan N. Gini ya, sehingga nilai N-nya akan ketemu 140.000 dibagi dengan 7.000, atau dia ketemunya adalah 20. 20 apa? Sama seperti 20 bulan, karena tadi satuannya pakai bulan ya. Seperti ini. Nah, jadi seperti ini pembahasan dari materi bunga tunggal. Baik itu tadi dari bagaimana cara menentukan bunga tunggal, bagaimana cara menentukan angsuran total, bagaimana cara menentukan bunga tunggal jika waktunya pakai bulan, seperti itu kan ya. Dan bagaimana juga misalkan dibalik nih, mencari persentase dari bunga tunggalnya. Seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga belajar di rumahnya makin lancar, tidak ada kendala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.